5 alasan kenapa mahasiswa takut menyusun skripsi ataupun tugas akhir. Kita melihatnya dari sisi dosen pembimbingnya. Kita akan membahas bagaimana solusi ketika kita menghadapi kondisi seperti ini. Jadi simak videonya sampai akhir. Tetapi sebelum itu, saya minta tolong ke teman-teman semua untuk mengklik tombol subscribe sebagai bentuk support untuk channel ini. Jika sudah diklik tombol subscribe-nya, saya mengucapkan terima kasih. Kita akan masuk ke pembahasannya. Permasalahan terkait dengan skripsi ataupun tugas akhir ini cukup kompleks ya di kalangan mahasiswa. Tetapi sebenarnya kesalahan ini bisa kita lihat dari kedua belah sisi. Yang pertama adalah dari sisi mahasiswanya, yang kedua adalah dari sisi dosen pembimbingnya. Alasan dari sisi mahasiswanya sudah saya bahas di video sebelumnya. Silakan ditonton video sebelumnya, linknya sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Karena di video kali ini kita akan membahas ketakutan mahasiswa itu dilihat dari dosen pembimbingnya. Alasan yang pertama adalah sulitnya di ACC judul penelitian oleh dosen pembimbing. Pertanyaannya, bagaimana kita mau mulai menyusun proposal skripsi kalau judul saja belum di ACC? Dan terkadang ya, sulitnya di ACC judul ini yang menyebabkan mahasiswa jadi stres. Sudah mengajukan satu judul belum di ACC. Mencari judul yang lain kemudian diajukan kembali juga belum di ACC. 3 kali, 4 kali pengajuan judul belum juga di ACC. Sehingga mahasiswa akan ngeblank. Karena sebenarnya ya semua judul penelitian itu kan boleh dilakukan ya. Dan namanya juga kita mahasiswa S1 belum terlalu mengerti dan bahkan baru pertama kali melakukan riset. Jadi jangan dipersulit lah terkait dengan pengajuan judul ini. Dan mereka akan mengajukan judul itu pun karena mereka menyukainya. Kalau misalnya 3 kali, 4 kali pengajuan judul belum di ACC oleh dosen pembimbing, akhirnya kan mereka menyusun proposal itu bukan lagi yang mereka sukai. Karena semua judul yang mereka sukai sudah ditolak oleh dosen pembimbing. Ini adalah problematik di mana membuat mahasiswa menjauh dari dosen pembimbing itu. Untuk teman-teman yang mengalami kondisi seperti ini, kita coba untuk mencari solusinya. Jadi kita harus paham dulu kenapa judul kita itu bisa ditolak. Yang pertama adalah judul yang kita ajukan itu sudah terlalu umum. Atau biasanya dosen pembimbing akan bilang seperti ini. Judul ini sudah diajukan dan sudah diteliti oleh kakak tingkatnya. Silakan kamu mencari judul yang lain. Saya yakin teman-teman pernah mendengar kalimat itu ya. Kalau misalnya judulnya belum di ACC seperti itu ya, teman-teman kita jangan langsung mengganti temanya. Enggak apa-apa dengan tema yang sama, tetapi kita modifikasi judulnya. Karena takutnya kalau misalnya temanya yang diganti, akhirnya kita mengambil penelitian itu yang tidak sesuai dengan passion kita. Contohnya, saya menyukai penelitian itu yang bertema demam berdarah Dengue. Tetapi karena 2 kali 3 kali tema ini tidak di ACC oleh pembimbing, sehingga saya mencari tema baru, misalnya stunting. Sedangkan saya tidak menyukai tema itu. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti ini juga nanti yang membuat kita stuck di kemudian hari. Ya, sehingga kita tetap dengan tema yang sama. Kalau misalnya teman-teman menyukai tema tuberkulosis paru, judul pertama yang diajukan adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan tuberkulosis paru. Judul ini ditolak. Enggak apa-apa, temanya tetap tuberkulosis paru, tetapi narasi awalnya yang kita modifikasi. Contohnya, kita merubah narasi awalnya. Yang tadinya faktor-faktor berhubungan dengan kejadian tuberkulosis paru, kita ganti dengan misalnya hubungan faktor lingkungan biologi dengan kejadian tuberkulosis paru. Coba diajukan lagi. Masih belum di ACC juga, kita ganti lagi.
Hubungan faktor enabling dan reinforcing dengan kejadian tuberkulosis paru. Ya, masih belum di ACC lagi. Kita cari artikel dengan tema tuberkulosis paru. Kemudian kita lihat di bagian sarannya itu variabel-variabel apa yang disarankan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Ya, jangan langsung kita menyerah begitu saja, maksud saya itu. Ya, coba kita mencari alternatif judul yang lain dengan tema yang sama. Supaya nanti kita tetap melakukan penelitian itu dengan passion kita. Jangan karena seringnya ditolak judul penelitian itu sehingga kita melakukan riset yang bukan passion kita. Itu bahaya. Ya, bahayanya kenapa? Ya tadi ya, bisa-bisa nanti stuck di tengah jalan. Karena ya bagaimana kita mau melakukan riset itu dengan sepenuh hati kalau suka aja tidak dengan temanya. Alasan yang kedua adalah dosen pembimbing itu terlalu sibuk atau sangat sulit untuk ditemui. Ya, saya yakin ini juga salah satu problematik yang sering dihadapi oleh mahasiswa. Biasanya kan program studi membagikan SK dosen pembimbing. Kita melihat nih dosen pembimbing kita siapa. Kan biasanya ada dua ya, dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Atau dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping. Ya tergantung dengan aturan kampusnya ya, kalau penyebutan itu. Nah pas SK-nya itu kita terima, kita lihat nih, dosen pembimbing kita ternyata dua-duanya adalah dosen struktural. Atau dosen yang sibuknya luar biasa. Ya sebenarnya sibuk itu kan prioritas ya teman-teman ya. Jadi mahasiswa mungkin belum menjadi prioritas utama. Ya itu bercanda saja ya. Biasanya dosen pembimbing yang sibuk dan sulit ditemui ini ada beberapa kriteria. Ya, yang pertama adalah memang dosen tersebut adalah dosen dengan jabatan struktural di kampus. Ya, kalau misalnya teman-teman dosen pembimbingnya dekan dan kemudian agak sulit ditemui itu wajar, ya. Jangan ngambek kaliannya, ya. Atau juga dosen tersebut sedang melakukan studi lanjut, sehingga dia benar-benar harus mengatur waktu, di mana yang pertama dia harus membimbing mahasiswa atau menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, yang kedua dia harus menyelesaikan pendidikannya. Kalau misalnya dosen pembimbingnya sedang studi lanjut, ya teman-teman jangan mengerutu. Ya, biasa. Karena dosennya mungkin memang sering keluar kota, begitu. Atau yang ketiga ya, dosennya memang sok-sok sibuk. Sudah bukan dosen struktural dan sedang tidak melanjutkan studi lanjut. Tetapi sulit sekali ditemui karena urusan keluarga. Kalau misalnya teman-teman mendapatkan dosen pembimbing yang seperti ini, kalau dosen pembimbingnya stay di kampus masih enak ya, jadi tungguin aja. Tetapi kalau dosennya juga jarang di kampus, saya sarankan datangin ke rumahnya. Jadi kalau dosen pembimbingnya sibuk, ya kira-kira begitu alasannya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Kita yang harus proaktif. Ya. Kita yang harus selalu mengingatkan dosen tersebut. Atau kita bisa standby di kampus, tungguin. Karena kadang dosen itu yang struktural ya, dia rapat ke sini, rapat ke sini, rapat ke sini, tetapi dia biasanya bolak-balik ke ruangannya. Kita ambil di sela-sela waktu itu. Ya, kalau misalnya kalian standby terus ya, dosennya akan meluangkan waktu kok untuk menemui kita. Alasan yang ketiga adalah dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing kedua ini miskomunikasi atau tidak sinkron. Ya, ini yang membuat mahasiswa semakin stres sama tugas akhirnya. Contohnya seperti ini. Kita sedang menyusun proposal dan mau bimbingan ke pembimbing 1. Dan pembimbing 1 mengarahkan kita untuk menggunakan desain penelitian kuantitatif misalnya. Ya. Lalu kita sudah menyusun sesuai dengan arahan dosen pembimbing 1. Selanjutnya kita datang lagi ke pembimbing 2.
di mana pembimbing 2 ini mengarahkan kita untuk menggunakan metode kualitatif. Nah, sehingga kita perbaiki kembali karena menurut kita yang disampaikan dosen pembimbing kedua itu rasional. Ya, kita perbaiki, kemudian kita datang lagi nih ke pembimbing 1. Pembimbing 1 marah-marah nih. Karena metode penelitiannya kita rubah menjadi kualitatif, padahal pembimbing 1 tadi mengarahkan ke kuantitatif. Ya. Kita di tengah-tengah nih. Kita bingung ya. Apakah akan mengikuti pembimbing 1 atau mengikuti pembimbing 2? Kalau misalnya kita di dalam kondisi seperti itu, jangan menghilang. Ya, kita lihat nih, pembimbing 1 dengan pembimbing 2 ini nggak apa-apa, kita bandingkan dulu. Ya, yang mana powernya lebih besar, khususnya di bidang metodologi penelitian. Apakah power ini lebih besar di pembimbing 1 atau di pembimbing 2? Kalau misalnya powernya lebih besar di pembimbing 1, maka ikuti pembimbing 1. Ya, kita gunakan metode kuantitatif sesuai dengan arahan pembimbing 1. Langkah selanjutnya adalah kita mencari referensi sesuai dengan arahan pembimbing 1 ini. Nah, kita cari referensinya, kita cari artikelnya, literatur reviewnya, ya. Terus kita kumpulin sehingga kita datang nanti ke pembimbing kedua ini sudah membawa bekal itu. Ya, dengan ada referensinya. Sehingga pembimbing 2 ini nanti akan mengerti. Ingat, kalau menghadap pembimbing 1 jangan dibawa-bawa nama pembimbing 2-nya. Begitupun ketika menghadap pembimbing 2, jangan dibawa-bawa dong nama pembimbing 1. Kan biasanya kita itu begini, enggak Pak, berdasarkan arahan dari pembimbing 2 harusnya seperti ini. Begitupun nanti kalian menghadap pembimbing 2. Enggak Bu, berdasarkan arahan pembimbing 1 seperti ini. Nah, itu artinya kita mencoba mengadu domba antar pembimbing. Ya, yang penelitian itu kan kita. Sehingga kita yang harus mempertanggungjawabkan itu. Caranya ya tadi, dengan mencari referensinya. Alasan yang keempat adalah skripsi kita itu ditentukan oleh salah satu dosen pembimbing, entah itu pembimbing 1 ataupun pembimbing 2. Ya. Mulai dari judulnya sampai dengan metodenya itu sesuai dengan keinginan pembimbing. Saya yakin banyak juga mahasiswa yang mengalami problematik seperti ini. Ya, saya jelaskan dulu nih kenapa biasanya dosen itu menentukan judul kemudian mengarahkan metodenya seperti ini. Jadi dosen itu sebenarnya kan punya tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah penelitian. Dan dosen itu dituntut untuk melakukan penelitian setiap tahun. Nah, mungkin dosen pembimbing kita ini sedang melakukan riset itu. Sehingga dia memecah risetnya itu diberikan ke kita sebagian. Ya, sehingga kita diarahkan untuk menulis skripsi seperti itu dengan metode seperti ini. Ya, nanti tujuannya ketika kita melakukan penelitian ke lapangan, dosen pembimbingnya bisa menitip instrumen penelitian atau kuesioner. Jangan marah kalau misalnya mengalami kondisi seperti itu, ya. Kita akan lebih banyak belajar nantinya. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah kita tidak mengerti nih alur dari riset ini seperti apa. Sehingga itu yang kita anggap sebagai penghambat kita dalam menyusun tugas akhir. Kalau misalnya kita dalam kondisi seperti ini, deketin dosen pembimbingnya, temuin terus. Khususnya yang mengarahkan judul itu dan metode itu. Dipepetin, ya, ditanyakan semuanya. Dan diminta referensi ke dosen pembimbing itu supaya kita bisa mengerti. Tetapi memang kita harus lebih banyak membaca, khususnya artikel-artikel di bidang itu, supaya ketika nanti ujian kita tidak melihat dosen pembimbing terus. Nanti ditanya sama penguji, dilihat dosen pembimbingnya dengan harapan ada dukungan. Yaitu karena kitanya kurang mempelajari riset itu.
Alasan yang kelima adalah dosen pembimbingnya mut-mutan. Ayo, siapa di sini yang dosen pembimbingnya mut-mutan? Pas mau dilihat, dosennya sudah masem begitu mukanya. Siapa yang mau berani nemuin? Ya, atau ketika suasana hatinya sedang senang, enak ngobrol. Tetapi kalau suasana hatinya sedang tidak enak, kitanya nanti itu yang jadi pelampiasan. Ada dosen pembimbing itu yang seperti itu. Dan itu kalau menurut saya menyusahkan kita sebagai mahasiswa. Dan itu bukan tindakan profesional dari seorang dosen. Tetapi tidak usah kita bahas panjang lebar ya terkait dengan profesionalnya. Jadi kalau kita mendapatkan dosen pembimbing yang seperti ini ya, solusinya adalah kita yang harus menyesuaikan diri. Karena nggak bisa kita pungkiri juga, saat ini yang butuh itu kan kita. Sehingga kita perhatikan dosen pembimbingnya itu. Kalau misalnya dosen pembimbingnya mengharuskan untuk janjian ketika bimbingan, ya kita janjian dulu, jangan dilanggar itu. Karena kalau dilanggar nanti moodnya muncul yang keselnya. Ya, sehingga kita rutin untuk mengkonfirmasi bahwa mau bimbingan. Atau kita standby di kampus sambil WA, kita standby di kampus, terus kata dosen pembimbingnya, boleh bimbingan. Terus kita lihat dulu nih kondisinya. Oh ternyata dia sedang senang. Masuk ke ruangannya. Assalamualaikum ibu, mohon izin bimbingan. Nah nanti akan direspon biasanya ya. Akan direspon. Iya waalaikumsalam, silakan duduk. Gimana proposalnya? Sudah sejauh mana? Asik bimbingan. Tapi kalau misalnya pas kita lihat dia masuk ruangan itu masem, siap berperang nggak nih? Kalau siap berperang ya masuk bimbingan. Tapi kalau misalnya mental kita lagi nggak enak hati juga, mending kita pulang aja. Ya, karena kalau misalnya kita masuk ya, assalamualaikum ibu, selamat siang, mohon izin ibu bimbingan. Terus kita direspon seperti ini. Kamu anak bimbingan saya? Iya ibu. Ya silakan duduk. Duduklah kita. Terus mohon izin ibu, kemarin bimbingan. Apa perbaikannya kemarin? Apa yang sudah kamu perbaiki? Mana revisi yang kemarin? Dari nada bicara seperti itu pun kita sudah down. Ya kan? Nah, ya kalau siap dengan kondisi seperti itu nggak apa-apa juga. Kita strong nih. Yang terakhir ya teman-teman, kalau misalnya kita mendapatkan dosen pembimbing yang rangkap 5 seperti itu ya. Ya kalau misalnya siap tempur nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mental kita belum siap tempur, belum siap menghadapi dosen yang sedemikian ribetnya itu, kita coba obrolkan dengan program studi. Sehingga program studi akan mempertimbangkan itu. Dan mungkin nanti dosen pembimbingnya akan diganti. Ya tuh Pak mau melapor ke program studi. Kalau kaprodinya sendiri yang mut-mutan, ya berabe kalau begitu ya. Tetap semangat dalam menyusun tugas akhir. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.